Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Di dunia ruang bawah tanah magma yang sangat besar, nyala api merah tua meresap di udara. Udara membawa uap beracun. Dunia ini adalah dunia di mana manusia biasa akan mati saat dia melakukan kontak sekecil apapun dengannya. Di tempat di udara di mana nyala api berwarna merah tua melayang, sosok seorang pria muda secara bertahap muncul. Saat sosok manusia muncul, api berwarna merah di sekitarnya juga tiba-tiba menyerbu ke arah tubuhnya. Pada saat itu, sosok pemuda itu telah berubah menjadi seperti lubang hitam. Nyala api berwarna merah di sekitarnya dengan liar mengalir ke tubuhnya, menghasilkan pembentukan pusaran api yang sangat besar di udara ruang bawah tanah. Di tengah pusaran adalah sosok pemuda itu. Setelah konsumsi rakus ini, api berwarna merah yang menyebar di sekitarnya semakin samar. Pada akhirnya, nyala api itu benar-benar dikonsumsi ke dalam tubuh Xiao Yan. Ketika benang api terakhir berangsur-angsur menghilang, sosok manusia di tengah akhirnya terungkap. Xiao Yan berdiri dengan acuh tak acuh di udara. Ada lapisan tipis api berwarna putih pekat yang ditempelkan di permukaan tubuhnya dan api merah gelap benar-benar dikonsumsi oleh api putih ini. Tidak buruk, sudah lama sejak aku merasakan suguhan yang begitu lezat. Xiao Yan meregangkan punggung malasnya saat dia tersenyum dan berkata kepada ular roh api berkepala dua di bawahnya. Xiao Yan, dalam hal ini mengacu pada Yao Lao yang mengendalikan tubuh Xiao Yan. Melihat bahwa api yang dipancarkannya benar-benar ditelan oleh manusia di udara, ada kejutan yang sangat mirip manusia yang melintas di mata besar Flame Spirit Serpent. Sudah berakhir, Xiao Yan tersenyum sambil perlahan mengulurkan lengannya ke Flame Spirit Serpent di bawahnya. Dia kemudian membanting telapak tangannya ke bawah. Mengikuti telapak tangan, Xiao Yan, kekuatan menakutkan yang tak berbentuk melewati rintangan di udara dan dengan cara seperti kilat, dengan keras menghantam tubuh besar Flame Spirit Serpent. Seketika, kekuatan yang sangat besar menghancurkan beberapa sisik merah menyala di Flame Spirit Serpent, memecahkannya. Selain itu, dengan jumlah kekuatan di balik serangan itu, tubuh Flame Spirit Serpent dihancurkan dengan keras ke danau magma. Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan Flame Spirit Serpent mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara mendesis tajam. Matanya yang besar sekali lagi berubah menjadi merah darah saat ia membuka dan menutup mulut besarnya berulang kali. Banyak kolom magma panas ditembakkan ke arah Xiao Yan dari segala arah. Mengamati kolom magma yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari bawah, Xiao Yan mengernyitkan alisnya. Api putih tebal di tubuhnya semakin padat. Sayap di punggungnya mengepak dan dia menembak langsung ke kolom magma. Tubuh Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Dia memilih postur yang paling sembrono saat dia menyerang langsung ke bawah. Namun, setiap bagian dari tubuhnya yang bersentuhan dengan kolom magma akan membuat magma langsung berubah menjadi ketiadaan karena nyala api putih yang kental terbakar semakin terang. Di dalam terowongan, Xiao Ding dan King Lin menatap Xiao Yan yang tangguh. Mereka kaget sampai mati rasa dan hanya bisa diam dan menatap kosong penampilan solonya. Dengan cara seperti kilat, Xiao Yan menerobos kolom magma dan muncul di atas Flame Spirit Serpent. Penguasa berat yang ditutupi oleh api putih tebal berulang kali menghantam tubuh besarnya dengan ganas. Setiap kali penguasa berat itu diayunkan ke bawah, sisik merah menyala pada Flame Spirit Serpent yang bisa menahan suhu tinggi magma akan terbuka. Selain itu, ia terus berenang dengan kecepatan cepat menuju terowongan tempat Xiao Ding dan King Lin berada. Sialan, mengamati Flame Spirit Serpent yang dengan cepat berenang menuju terowongan, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia mengeluarkan kutukan marah dan membalikkan tubuhnya dengan tiba-tiba. Mengepakkan sayapnya, dia menggunakan semua kekuatannya dan menembak secara eksplosif. Binatang yang licik. Flame Spirit Serpent yang muncul tiba-tiba juga menyebabkan Yao Lao memarahi dengan marah. Gelombang energi murni memasuki sayap awan ungu Xiao Yan. Seketika,
Kecepatan terbangnya meningkat pesat. Xiaoyan menembak melalui ruang bawah tanah dengan cara yang gila. Karena kecepatan terbangnya terlalu liar, bekas luka panjang yang disebabkan oleh tekanan angin kencang muncul di magma di bawah. Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya untuk bergegas kembali, tetapi jaraknya terlalu jauh dari terowongan. Karena itu, dia hanya bisa melihat dengan matanya sendiri jarak antara Flame Spirit Serpent dan pintu keluar terowongan semakin dekat. Ular roh api berkepala dua yang besar mengeluarkan suara saat membuka mulut besarnya yang mengancam dan secara bertahap muncul di luar terowongan. Kedua pasang matanya dipenuhi dengan haus darah saat menatap dengan kejam ke arah King Lin dan Xiao Ding di terowongan. Ayo, King Lin. Melihat penampilan Flame Spirit Serpent, Xiao Ding adalah orang pertama yang mendapatkan kembali ketenangannya. Dia meraih King Lin dan segera mundur dengan cepat. Sebuah cibiran yang menahan ejekan melintas di mata besar Flame Spirit Serpent saat menyaksikan keduanya melarikan diri. Dengan mulut besar terbuka, ia tiba-tiba menarik kembali kepalanya. Kekuatan isap yang menakutkan tiba-tiba muncul. Seketika, Xiao Ding dan King Lin jatuh ke belakang dan perlahan-lahan diseret oleh kekuatan isap ini menuju Flame Spirit Serpent. Ketika kekuatan hisap mencapai puncaknya, Flame Spirit Serpent melebarkan mulutnya lebih jauh. Kekuatan pendorong yang menakutkan secara eksplosif melonjak keluar, menghancurkan Xiao Ding dan King Lin dengan keras ke dinding. Uci, dengan tubuhnya membanting ke dinding, Xiao Ding memuntahkan mulutnya dengan darah. King Lin, di sisi lain, tidak menerima banyak cedera dengan Xiao Ding sebagai bantalan. Namun, saat dia melihat kepala ular buas itu mendekat, wajah kecilnya ketakutan sampai menjadi putih seluruhnya. Mungkin itu karena garis keturunan ular orang di tubuh King Lin, tetapi Flame Spirit Serpent tampaknya agak tertarik padanya. Matanya menyapu dirinya, membuka mulutnya yang besar, kekuatan hisap yang kuat menariknya, menyebabkan dia terjungkal di udara sebelum berguling ke tempat terowongan itu berada. Jangan datang, melihat kepala ular buas yang semakin dekat, King Lin terus bergerak mundur dengan wajah pucat yang indah. Flame Spirit Serpent menjulurkan lidah ular merahnya dan melayang di atas tubuh kecil King Lin. Bau busuk dari lidah ular hampir membuat King Lin pingsan. Di bagian dalam terowongan, Xiao Ding memperhatikan King Lin yang akan ditelan oleh Flame Spirit Serpent. Dia ingin menyelamatkannya, tetapi serangan dari Flame Spirit Serpent sebelumnya telah menyebabkan dia kehilangan kemampuannya untuk sementara waktu untuk bergerak. Pada saat itu, dia hanya bisa menonton dengan matanya sendiri saat lidah Flame Spirit Serpent terus bergerak perlahan di atas tubuh King Lin. Lidah ularnya menjilat tangan kecil King Lin sebelum salah satu kepala Flame Spirit Serpent tiba-tiba berbalik dan melihat Xiao Yan dengan cepat bergegas. Kepuasan muncul di matanya. Lidah ular lembut itu langsung berubah sekeras baja. Segera, itu menembus dengan kejam ke arah dada King Lin. Dari kejauhan, Xiao Yan yang terbang cepat melihat tindakan Flame Spirit Serpent. Matanya tanpa sadar menciut. Kemarahan dan niat membunuh muncul di wajahnya. Di mata hijau tua King Lin yang tampaknya diukir dari kristal giok hijau, lidah ular merah terus mengembang. Karena teror yang meningkat di dalam hatinya, King Lin merobek tenggorokannya dan mengeluarkan pekikan yang keras dan keras. Mengikuti jeritan bergema ini, 3 titik kecil berwarna hijau tua di samping sisi sepasang mata hijau tua tiba-tiba muncul. 3 bintik berwarna hijau yang muncul kali ini jauh lebih jelas daripada waktu lainnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa 3 bintik kecil berwarna hijau ini seperti 3 kuncup bunga. Ada yang salah. Batuk asteris, tidak ada yang serius. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Xiao Ding mengambil pil obat dan menelannya. Xiao Ding menghela napas dan tersenyum pahit. Xiao Yan bersandar di dinding, perlahan duduk dan memeluk King Lin di dadanya. Dia mengusap wajahnya yang tertutup debu. Sayang sekali. Saya belum menemukan api surgawi. Nanti, bawa King Lin kembali bersamamu. Saya akan tinggal di sini dan terus mencari. Jangan khawatir.
Binatang buas itu hanya akan lari jika melihatku sekarang. Tidak ada apapun di sini yang bisa menyakitiku sekarang. Xiaoyan merenung sejenak sebelum memiringkan kepalanya saat dia memberitahu Xiao Ding. Oh, baiklah. Jika kami terus tinggal di sini, kami hanya akan menjadi beban bagimu. Mendengar ini, Xiao Ding tanpa daya menganggukkan kepalanya. Namun, ruang bawah tanah di sini sangat besar dan ada api di mana-mana. Tidaklah mudah bagi Anda untuk mencari api surgawi. Petik 2. Pada keturunan manusia dan manusia ular, orang-orang yang memiliki pupil ini dapat menyebabkan orang berhalusinasi jika mereka mahir menggunakannya. Pikirkanlah, jika Anda tiba-tiba dapat menyebabkan lawan Anda menjadi linglung di tengah pertarungan, atau bahkan menyebabkan orang lain menyerang rekannya. Bagaimana perasaanmu? Yao Lao menyeringai dan berkata, itu pasti akan sangat menyenangkan. Xiaoyan membuka mulutnya, menyeka keringat dinginnya dan tertawa terbahak-bahak. Selain itu, murid semacam ini bisa dikatakan sebagai musuh dari semua monster berbentuk ular. Ini karena ada kemungkinan mereka membentuk koneksi kuat satu sisi dengan ular berbentuk binatang sihir. Kamu bisa menganggap hubungan kuat semacam ini sebagai kontrak misterius yang sangat langka. Yao Lao sambil tersenyum berkata, jelas sekali bahwa Flame Spirit Serpent di depanmu telah menandatangani kontrak dengan Sial, murid bunga ular 3 giok hijau dari gadis kecil ini. Sial, membuka mulutnya, Xiaoyan mengutuk lembut. Dia segera menundukkan kepalanya dan melihat wajah kecil King Lin yang tampak pemalu di sampingnya. Di masa depan, gadis kecil ini akan memiliki pengawal yang luar biasa. Seorang pengawal binatang ajaib tingkat Dowling. Cek, dia belum pernah melihat orang yang memiliki hewan peliharaan dengan level pertempuran seperti ini. Tuan muda, ia tahu di mana api surgawi itu. King Lin menunjuk Flame Spirit Serpent di depannya, mengambil pujian saat dia berkata sambil tersenyum. Itu tahu. Mendengar ini, Xiaoyan bingung saat dia menjilat bibirnya. Di mana? King Lin memejamkan mata dan berpikir sejenak. Dia kemudian membuka matanya, menyapu pandangannya ke segala arah dan akhirnya menunjuk dengan canggung ke danau magma panas di bawah. Dengan suara malu-malu, dia berkata, dikatakan, ada di bawah. Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak saat tatapannya mengikuti arah jari King Lin dan bergeser ke danau magma merah yang membara. Di bawah magma, tak disangka, api surgawi sebenarnya tersembunyi di bawah magma. Tapi, haruskah dia melompat ke dalamnya untuk mencari? Bukankah itu akan membunuhnya? Jadi itu alasannya. Tidak heran saya tidak dapat merasakan api surgawi. Itu benar-benar tertutup oleh magma di ruang bawah tanah ini. Dari dalam hati Xiaoyan, Yao Lao tiba-tiba tertawa dengan cara yang menunjukkan bahwa dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Guru, di sini, bisakah saya melompat ke bawah? Mendengar ini, Xiaoyan menarik mulutnya dan tertawa kering saat dia menunjuk ke magma panas yang menggelegak di bawah. Jika kamu ingin mendapatkan api surgawi, secara alami tidak akan terlalu mudah. Jadi gimana? Apakah kamu berani melompat? Yao Lao tertawa lembut. Xiaoyan menelan ludahnya. Sudut matanya melirik magma merah menyala dan tenggorokannya menggulung sedikit. Ekspresinya berubah cukup cepat. Berdiri di samping, King Lin memperhatikan Xiaoyan dengan ekspresinya yang cepat berubah dan juga sangat tidak pasti. Dia tidak berani menjamin informasi yang diberikan Flame Spirit Serpent kepadanya. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan setelah dia melompat, kemungkinan dia akan disalahkan. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya menghembuskan napas pelan. Dia memiringkan kepalanya ke arah King Lin dan berbisik, biarkan dia menuju ke bawah. Mendengar kata-kata Xiaoyan, tubuh kecil King Lin segera bergetar. Dia hanya bisa menutup matanya dan memberikan perintah kepada Flame Spirit Serpent. Setelah menerima pesanan, keengganan melintas di mata besar Flame Spirit Serpent. Namun, koneksi yang kuat berarti itu hanya bisa mendesis ke arah Xiaoyan dan menyelam ke magma.
Itu kemudian mengangkat kepalanya yang besar dan menyaksikan Xiao Yan yang tak bergerak dengan ejekan dan provokasi. Menatap Flame Spirit Serpent yang telah melompat masuk, Xiao Yan menghembuskan nafas panjang. Dadanya naik dan turun. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menutup matanya dan di bawah tatapan kaget King Lin dan Xiao Ding, dia melompat ke dalam magma panas. Melihat Xiao Yan melompat ke magma, hati Xiao Ding dan King Lin tiba-tiba menjadi sangat cemas. Mata mereka menatap tajam ke sosok yang jatuh dengan cepat. Angin kencang dan panas bertiup melewati telinga Xiao Yan. Jantung di dadanya berulang kali berdetak kencang, melepaskan detak demi hentakan suara yang teredam, seolah-olah itu hanya di samping telinganya. Suhu menjadi semakin panas dan pada satu contoh, dia merasa bahwa dia benar-benar terisolasi dari keributan dunia luar. Guyuran. Mengikuti suara jernih yang mirip dengan terjun ke air, perasaan ketiganya di dalam ruang bawah tanah tiba-tiba menegang menjadi mata air yang akan runtuh dengan sedikit tarikan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.